Thop. Bagi Anda yang sudah berusia di atas 50 tahun, apalagi yang sudah memasuki usia 60-an ke atas, hentikan dulu kebiasaan ngemil kacang rebus sore-sore sebelum Anda mendengarkan penjelasan ini. Memang benar, kacang rebus sering dianggap sebagai camilan sehat. Tidak digoreng, tidak mengandung pengawet, dan diwariskan dari kebiasaan orang tua kita dulu yang menganggapnya sebagai makanan aman bagi siapa saja. Tapi, tahukah Anda, ada bahaya tersembunyi di balik kebiasaan ngemil kacang rebus yang sering dianggap remeh oleh para lansia? Ini bukan soal mitos, bukan pula soal larangan berlebihan, melainkan fakta medis yang sering diabaikan oleh banyak orang. Coba bayangkan, setiap sore Anda duduk santai di teras rumah, menikmati semilir angin sore, ditemani teh manis hangat dan sepiring kacang rebus yang aromanya menggoda. Sekilas terlihat sebagai kebiasaan sederhana nan sehat. Namun, di balik kesederhanaan itu, tubuh Anda sedang menerima asupan zat yang perlahan menjadi bom waktu bagi kesehatan. Kebiasaan ini, jika dilakukan terus-menerus tanpa kontrol, bisa memicu kenaikan kadar kolesterol, memperburuk kondisi sendi, dan mempercepat penumpukan asam urat dalam darah. Hasilnya, serangan nyeri sendi yang menyiksa, kolesterol yang sulit dikendalikan, bahkan meningkatkan risiko serangan stroke kecil yang seringkali tidak disadari. Masalahnya, kebiasaan ngemil kacang rebus ini sering terjebak dalam mindset, lebih sehat daripada gorengan. Ya, memang benar kacang rebus lebih baik daripada gorengan dalam hal minyak trans lemak. Tapi, apakah itu berarti kacang rebus benar-benar aman bagi lansia? Jawabannya, belum tentu. Apalagi jika dikonsumsi dengan cara yang salah, dalam jumlah yang salah, dan dikombinasikan dengan kebiasaan buruk lainnya seperti minum teh manis atau kopi dengan gula tinggi. Kombinasi ini, sahabat sehat, adalah resep sempurna menuju sindrom metabolik yang sering diderita lansia tanpa mereka sadari. Mari kita cermati lebih dalam. Kacang tanah, meski bentuknya kecil, menyimpan kandungan purin yang cukup tinggi. Purin adalah zat alami yang, ketika dicerna tubuh, akan dipecah menjadi asam urat. Pada usia muda, tubuh kita memiliki kemampuan yang baik untuk membuang kelebihan asam urat ini melalui ginjal. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan ginjal menurun. Alhasil, asam urat yang seharusnya terbuang malah menumpuk di dalam tubuh, mengendap di persendian, memicu nyeri hebat yang sering datang tiba-tiba di malam hari, terutama di area jempol kaki atau lutut. Saking seringnya, banyak lansia yang mengalami serangan nyeri malam hari setelah sore harinya ngemil kacang rebus tanpa menyadari hubungan antara keduanya. Mereka menganggap, ini biasa, sudah usia lanjut, atau mungkin tadi salah gerak. Padahal, faktor pemicunya jelas berasal dari asupan makanan yang kaya purin tadi. Lebih ironis lagi, kebiasaan ini sering disertai dengan konsumsi teh manis panas yang justru memperburuk kondisi metabolisme tubuh lansia. Anda tahu, kombinasi antara purin, lemak nabati dari kacang, dan lonjakan gula darah dari teh manis adalah paket lengkap yang mempercepat proses inflamasi dalam tubuh. Tidak berhenti sampai di situ, sahabat sehat. Bagi para lansia, metabolisme tubuh secara alami memang melambat. Proses pencernaan, detoksifikasi, dan pembakaran lemak tidak seefisien saat usia muda. Jadi, setiap asupan makanan berlebih yang mengandung lemak dan purin akan menumpuk lebih lama di dalam tubuh. Jika ini terus berlangsung tanpa perubahan pola makan, efek jangka panjangnya bisa sangat merugikan. Penyempitan pembuluh darah, penumpukan plak kolesterol, peningkatan viskositas darah, semua itu adalah hasil dari kebiasaan sederhana yang kita anggap sepele. Tidak heran jika angka kejadian stroke ringan dan serangan jantung kecil meningkat drastis pada kelompok usia 60 tahun ke atas yang masih menerapkan pola ngemil kacang rebus berlebihan. Dan jangan lupa, sendi-sendi kita, khususnya pada usia lanjut, sudah mulai kehilangan cairan pelumas alami, synovial fluid. Jika ditambah beban dari endapan kristal asam urat akibat konsumsi purin yang berlebihan, maka rasa nyeri, kekakuan, dan peradangan sendi menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Maka, jangan heran jika Anda atau orang tua Anda sering mengeluhkan, lututnya terasa berat, atau jempol kaki nyut-nyutan, tanpa sebab yang jelas. Penyebab utamanya seringkali ada di piring kecil berisi kacang rebus yang disantap tanpa rasa bersalah. Sahabat sehat, saya mengerti, ada unsur nostalgia dan kenikmatan sederhana saat menikmati kacang rebus di sore hari. Namun,
Tugas kita sebagai generasi sadar kesehatan adalah memeriksa ulang kebiasaan yang selama ini dianggap aman. Kita tidak bicara soal larangan total, melainkan soal memahami batasan. Di video ini, saya akan membeberkan fakta medis, riset, dan tips praktis agar Anda tetap bisa menikmati makanan tradisional dengan cara yang aman dan menyehatkan. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Anda semua untuk menulis di kolom komentar. Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Saya ingin tahu seberapa luas jangkauan video ini dan melihat apakah kebiasaan ngemil kacang rebus ini juga masih populer di daerah Anda. Apakah di kota Anda, tradisi sore hari ditemani kacang rebus dan teh manis masih berlangsung hingga sekarang? Atau mungkin Anda punya cerita tentang orang tua atau kerabat yang pernah mengalami nyeri sendi setelah ngemil kacang rebus? Yuk, bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya tentang kesehatan lansia yang sering diabaikan. Kesehatan adalah investasi jangka panjang yang dimulai dari langkah kecil, seperti memahami makanan sehari-hari yang masuk ke tubuh kita. Sahabat sehat, mari kita buka rahasia kecil yang sering tersembunyi di balik sebutir kacang rebus. Anda mungkin berpikir, kacang rebus ini hanya camilan kecil, tidak akan berdampak besar. Tapi, tahukah Anda, di dalam tubuh seorang pria atau wanita usia 60 tahun ke atas, setiap butir kacang rebus bisa menjadi bibit masalah kesehatan jangka panjang? Ini bukan soal seberapa banyak yang Anda makan, melainkan soal kondisi tubuh Anda yang sudah tidak seefisien dulu lagi dalam mengolah zat-zat sisa dari makanan. Mari kita bicara tentang purin terlebih dahulu. Purin adalah senyawa alami yang terdapat dalam banyak bahan makanan, termasuk kacang tanah. Saat kita mengonsumsi purin, tubuh akan memecahnya menjadi asam urat. Pada orang yang masih muda dan sehat, ginjal dengan cekatan akan membuang kelebihan asam urat ini melalui urin. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal kita mulai menurun secara perlahan. Disinilah masalah dimulai. Asam urat yang seharusnya keluar dari tubuh justru mengendap, mengkristal, dan bersarang di persendian. Akibatnya, rasa nyeri tajam yang menusuk di malam hari, terutama di jempol kaki, pergelangan, atau lutut. Bayangkan kristal-kristal kecil seperti jarum-jarum halus yang tertancap di dalam sendi Anda, memicu peradangan setiap kali Anda bergerak. Sakitnya bukan main, bukan? Ini yang seringkali dialami oleh para lansia, namun mereka tidak menghubungkannya dengan kebiasaan ngemil kacang rebus. Mereka berpikir itu hanyalah gejala usia lanjut, padahal penyebabnya ada di piring kecil yang mereka nikmati sore hari. Namun, bukan hanya purin yang menjadi musuh dalam selimut. Lemak nabati dalam kacang tanah juga perlu diwaspadai. Meskipun lemak ini sering dipromosikan sebagai lemak baik, kenyataannya bagi tubuh lansia, kelebihan konsumsi lemak apapun tetap menjadi beban metabolisme. Proses pencernaan dan pembakaran lemak di usia 60 tahun ke atas tidak lagi secepat saat masih muda. Lemak-lemak ini cenderung bertahan lebih lama di dalam tubuh, meningkatkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, memperberat kerja liver dan mempercepat proses aterosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah karena penumpukan plak lemak. Apakah Anda pernah mendengar istilah stroke ringan atau mini stroke? Ini adalah kondisi di mana aliran darah ke otak terhambat sejenak akibat penyumbatan kecil di pembuluh darah otak. Gejalanya mungkin hanya berupa pusing sejenak, kesemutan di wajah atau tangan, atau gangguan penglihatan sesaat. Namun efek jangka panjangnya bisa memicu stroke besar yang mematikan. Dan ya, kebiasaan ngemil kacang rebus yang tampak sepele bisa menjadi salah satu pemicu penyumbatan ini, terutama jika diiringi gaya hidup sedentari alias kurang gerak. Belum selesai, sahabat sehat. Mari kita bahas efek domino dari kombinasi asam urat tinggi, kolesterol membandel, dan penumpukan lemak tubuh. Ketika tubuh Anda sudah dipenuhi dengan kadar asam urat yang melampaui batas normal, dan di sisi lain kolesterol LDL mulai mendominasi aliran darah Anda, maka efek inflamasi sistemik pun tak terelakkan. Ini artinya, seluruh tubuh Anda akan berada dalam kondisi peradangan ringan yang terus-menerus, dari kepala hingga ujung kaki. Peradangan inilah yang menjadi akar dari berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, hingga kerusakan ginjal kronis. Ada sebuah analogi yang sering digunakan oleh para dokter untuk menjelaskan kondisi ini. Bayangkan tubuh Anda seperti rumah dengan saluran pembuangan yang mulai mampet.
Setiap kali Anda mencuci piring, air cucian itu tidak bisa mengalir dengan lancar dan mulai menggenang, membawa sisa-sisa lemak dan kotoran. Lama-kelamaan, saluran itu penuh, airnya meluap, dan menyebabkan kerusakan di seluruh rumah. Begitulah cara kerja tubuh lansia saat berhadapan dengan purin dan lemak dari kacang rebus. Awalnya memang tak terasa, tapi perlahan-lahan, tubuh mulai kewalahan membuang kelebihan zat-zat ini, hingga akhirnya menimbulkan masalah kesehatan serius. Dan ironisnya, banyak lansia yang justru semakin sering ngemil kacang rebus karena merasa lebih sehat dibandingkan camilan lainnya. Mereka berpikir, daripada makan gorengan, mending makan kacang rebus. Padahal, masalah utama bukan pada gorengannya saja, melainkan pada kondisi metabolisme tubuh mereka yang tidak lagi mampu menangani beban purin dan lemak seperti dulu. Belum lagi, kebiasaan ngemil ini seringkali tidak berdiri sendiri. Coba perhatikan, saat ngemil kacang rebus, banyak orang tua yang terbiasa menikmatinya dengan secangkir teh manis hangat atau kopi yang syarat gula. Nah, disinilah letak masalahnya menjadi berlipat ganda. Gula sederhana dari minuman tersebut akan menyebabkan lonjakan glukosa darah secara instan, memaksa pankreas untuk memproduksi insulin dalam jumlah besar. Bagi tubuh muda, ini mungkin tidak masalah. Namun, bagi lansia dengan fungsi pankreas yang sudah menurun, lonjakan ini akan memicu resistensi insulin, mempercepat laju kerusakan sel beta pankreas, dan pada akhirnya memicu diabetes tipe 2 yang diam-diam merusak organ vital dalam tubuh. Sahabat sehat, mari kita sadari bahwa tubuh di usia 60 tahun ke atas adalah sistem yang sangat sensitif. Asupan makanan, pola hidup, hingga kebiasaan kecil sekalipun memiliki dampak besar. Tidak ada yang salah dengan menikmati kacang rebus, asal tahu batasannya. Namun jika Anda terbiasa ngemilnya hampir setiap hari, tanpa kontrol porsi, tanpa memahami kondisi tubuh sendiri, maka bersiaplah menghadapi bom waktu kesehatan yang menanti meledak di kemudian hari. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengedukasi diri dan orang-orang terdekat tentang bagaimana cara cerdas mengonsumsi makanan tradisional. Kacang rebus memang lezat, penuh kenangan, dan tampak aman. Tapi bagi pria atau wanita yang sudah memasuki usia lanjut, tidak ada lagi istilah, asal enak, makan saja. Setiap butir kacang yang masuk harus dihitung, setiap tegukan teh manis harus dipertimbangkan, dan setiap kebiasaan kecil harus dievaluasi dampaknya bagi tubuh yang sudah menua. Di segmen berikutnya, saya akan membahas secara rinci berapa porsi kacang rebus yang masih aman dikonsumsi lansia, dan bagaimana cara mengombinasikan camilan ini dengan pola makan yang lebih sehat agar tidak menimbulkan efek domino berbahaya. Kita akan bedah bersama strategi sederhana agar Anda tetap bisa menikmati cita rasa masa lalu tanpa harus membayar mahal dengan kesehatan Anda di masa depan. Tapi sebelum lanjut, coba ketikkan di kolom komentar, apakah Anda pernah mengalami nyeri sendi atau pegal-pegal aneh setelah ngemil kacang rebus? Cerita Anda mungkin bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang di luar sana yang masih menganggap remeh kebiasaan ini. Dan jangan lupa, klik tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang tua di luar sana yang butuh pencerahan tentang kebiasaan ngemil mereka. Sahabat sehat, setelah kita tahu bahaya tersembunyi dari kacang rebus bagi lansia, sekarang saatnya membahas solusi. Apakah artinya Anda harus berhenti total makan kacang rebus? Tidak juga. Kuncinya ada di pengelolaan porsi, frekuensi, dan cerdas memadukannya dengan pola makan yang bersih dan seimbang. Tubuh kita, khususnya di usia 60 tahun ke atas, bukan sekadar soal apa yang dimakan, tapi bagaimana dan kapan kita memakannya. Mari kita mulai dari aturan porsi aman kacang rebus untuk lansia. Berdasarkan penelitian nutrisi lansia, konsumsi purin harian yang masih dianggap aman bagi orang dengan risiko asam urat adalah sekitar 100–150 mg per hari. Dalam 100 gram kacang rebus, terkandung sekitar 80–90 mg purin. Artinya, jika Anda makan segenggam kecil kacang rebus, sekitar 30–40 gram, Anda sudah mengonsumsi 25–35 mg purin. Itu artinya, Anda masih aman, selama tidak mengombinasikannya dengan makanan tinggi purin lainnya dalam sehari. Jadi, batasi konsumsi kacang rebus maksimal 2–3 kali seminggu. Dengan porsi yang kecil, cukup segenggam kecil sebagai pelengkap camilan, bukan sebagai makanan utama yang dikudap terus-menerus. Lalu, bagaimana cara menetralkan efek purin dan lemaknya? Jawabannya ada di menu pendampingnya.
Jangan pernah ngemil kacang rebus sambil minum teh manis atau kopi dengan gula tebu. Sebagai gantinya, pilih air putih hangat, infused water lemon, atau teh hijau tanpa gula. Minuman ini membantu melarutkan asam urat dan mendorongnya keluar lewat urin. Selain itu, penting bagi lansia untuk meningkatkan konsumsi makanan alkali seperti sayuran hijau, bayam, kangkung, brokoli, buah-buahan rendah gula, apel, pir, dan kacang-kacangan rendah purin seperti almond. Makanan-makanan ini akan membantu tubuh menyeimbangkan kadar asam dalam darah, sehingga efek purin dari kacang rebus tidak membebani organ vital seperti ginjal dan hati. Ada juga trik sederhana yang sering diajarkan oleh ahli gizi lansia, yaitu konsep makan bertingkat. Artinya, setiap kali Anda ingin ngemil kacang rebus, pastikan Anda mengonsumsinya setelah makan besar yang seimbang, bukan saat perut kosong. Sebagai contoh, setelah sarapan dengan menu tinggi serat dan protein, seperti nasi merah, telur rebus, dan sayur bening. Ngemil segenggam kecil kacang rebus akan jauh lebih aman ketimbang mengonsumsinya sebagai camilan tunggal di sore hari. Perut yang sudah terisi makanan berserat akan memperlambat penyerapan purin dan lemak dari kacang, sehingga dampaknya ke tubuh menjadi lebih terkendali. Ada satu kombinasi pola makan yang sangat saya sarankan bagi lansia pencinta kacang rebus, yaitu menu penetral kacang. Caranya simpel, setiap kali Anda makan kacang rebus, siapkan pendamping berupa infused water lemon atau jeruk nipis, tanpa gula, irisan buah pir atau apel hijau, tinggi serat antioksidan, semangkuk kecil sayur bening tanpa santan, bayam atau oyong, olahan protein rendah lemak, seperti telur rebus atau tahu kukus. Kombinasi ini akan membantu tubuh menyeimbangkan asupan purin dan lemak dari kacang rebus, sekaligus mendorong sisa-sisa metabolisme keluar dari tubuh dengan lebih cepat. Jangan remehkan kekuatan makanan sederhana ini, sahabat sehat. Jika pola makan ini dijalankan dengan konsisten, Anda tidak perlu takut ngemil kacang rebus sesekali, karena tubuh Anda sudah dipersiapkan dengan baik untuk menghadapinya. Selain dari pola makan, waktu ngemil juga berperan penting. Hindari ngemil kacang rebus di malam hari, terutama menjelang tidur. Di malam hari, metabolisme tubuh melambat, sehingga asam urat dan lemak dari kacang akan lebih mudah menumpuk di dalam tubuh. Sebaliknya, pilih waktu ngemil di antara pukul 10 pagi hingga 3 sore, saat metabolisme tubuh masih aktif dan ada cukup waktu bagi tubuh Anda untuk memproses dan membakar kalori yang masuk. Dan terakhir, sahabat sehat, jangan lupakan pentingnya pemeriksaan rutin. Bagi lansia yang gemar makan kacang rebus, periksakan kadar asam urat dan kolesterol minimal setiap 3 bulan sekali. Dengan memantau kondisi tubuh secara berkala, Anda bisa segera mengambil tindakan saat kadar asam urat atau kolesterol mulai naik, sebelum menimbulkan gejala yang lebih parah. Nah, itulah strategi cerdas agar Anda tetap bisa menikmati lezatnya kacang rebus tanpa harus khawatir memicu asam urat, kolesterol, atau penyakit lainnya. Ingat, kuncinya bukan menghindari makanan sepenuhnya, tetapi memahami tubuh Anda dan mengelolanya dengan bijak. Makanlah dengan penuh kesadaran, bukan sekadar mengikuti nafsu atau kebiasaan lama yang tak lagi sesuai dengan kondisi tubuh Anda saat ini. Di segmen berikutnya, kita akan bahas mitos dan fakta tentang kacang rebus yang sering disalahpahami oleh masyarakat, termasuk anggapan bahwa kacang rebus lebih sehat dari kacang goreng tanpa melihat kondisi tubuh. Jangan lewatkan, karena ini bisa mengubah cara pandang Anda terhadap camilan tradisional yang satu ini. Sebelum lanjut, yuk ketik di komentar, "Saya siap hidup sehat walau usia lanjut," agar semangat Anda menjadi inspirasi bagi lansia lainnya. Jangan lupa share video ini ke grup keluarga, siapa tahu ada orang tua kita yang butuh pencerahan soal camilan sehari-hari. Sahabat sehat, sekarang kita akan masuk ke bagian yang sering menjadi sumber kesalahpahaman, mitos dan fakta tentang kacang rebus. Tidak sedikit orang, termasuk para lansia, yang meyakini bahwa selama makan kacang dalam bentuk rebus, maka otomatis aman untuk kesehatan. Padahal, faktanya tidak sesederhana itu. Mari kita bedah satu persatu mitos yang sering beredar di masyarakat. Mitos pertama, kacang rebus itu lebih sehat daripada kacang goreng, jadi bebas dimakan sebanyak-banyaknya. Memang benar, kacang rebus tidak melalui proses penggorengan dengan minyak, sehingga kadar lemak jenuhnya lebih rendah dibandingkan kacang goreng. Namun, ini bukan berarti Anda boleh memakannya tanpa batas. Masalah utama dari kacang rebus bukan hanya soal minyak,
tapi juga kandungan purin dan lemak nabatinya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, purin yang berlebih dapat memicu asam urat, sementara lemaknya, meskipun berasal dari tumbuhan, tetap bisa meningkatkan kolesterol jika dikonsumsi berlebihan. Jadi, meskipun rebus lebih baik daripada goreng, tetap ada batasan jumlah yang harus diperhatikan, terutama bagi lansia yang sistem metabolismenya sudah melambat. Mitos kedua, kalau dimakan sambil minum teh manis, kacang rebusnya jadi lebih aman. Ini adalah kebiasaan turun-temurun yang sangat sering dilakukan di masyarakat. Makan kacang rebus sambil menyeruput teh manis hangat terasa nikmat, apalagi saat sore hari. Sayangnya, kombinasi ini justru memperparah beban kerja ginjal dan hati. Teh mengandung tanin, sejenis zat yang bisa menghambat penyerapan mineral penting seperti zat besi dan kalsium. Jika dikombinasikan dengan gula pasir dalam jumlah banyak, efeknya justru bisa meningkatkan risiko perlemakan hati, memperparah resistensi insulin, dan membuat tubuh kesulitan membuang kelebihan purin dari kacang rebus. Solusi sehatnya adalah mengganti teh manis dengan air putih hangat atau teh herbal tanpa gula, agar tubuh Anda lebih mudah mengelola asupan kacang rebus yang masuk. Mitos ketiga, kacang rebus bisa meningkatkan stamina pria lansia. Ini adalah anggapan yang banyak dipercaya, karena kacang dikenal sebagai sumber protein nabati. Namun, jangan salah paham. Memang benar, kacang mengandung protein, tetapi untuk lansia, sumber protein harus dipilih dengan cermat. Protein dari kacang memang baik, namun jika dikonsumsi berlebihan, terutama tanpa diimbangi asupan cairan yang cukup, justru akan membebani ginjal. Sebagai alternatif, Anda bisa mengkombinasikan kacang rebus dengan sumber protein rendah puri lainnya, seperti ikan kakap, dada ayam tanpa kulit, atau tahu tempe kukus, untuk mendapatkan manfaat stamina tanpa risiko tambahan. Mitos keempat, kacang rebus tidak menyebabkan kolesterol karena lemaknya nabati. Nah, ini yang sering disalahpahami. Lemak nabati memang lebih baik dibandingkan lemak hewani, tapi bukan berarti tidak berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Pada lansia, sistem metabolisme lemak sudah tidak seefisien saat muda. Lemak tak jenuh dari kacang rebus bisa berubah menjadi LDL, kolesterol jahat, jika tubuh tidak mampu memprosesnya dengan baik, apalagi jika pola hidup kurang gerak atau konsumsi cairan harian kurang. Maka, bijaklah dalam mengatur porsi dan jangan terlena dengan label lemak nabati yang seolah-olah aman tanpa batas. Mitos kelima, asam urat hanya dipicu oleh makanan laut, bukan kacang rebus. Banyak lansia yang berpikir bahwa selama mereka tidak makan seafood, maka aman dari asam urat. Ini keliru besar. Kacang-kacangan, termasuk kacang tanah rebus, mengandung purin yang cukup tinggi, walaupun tidak setinggi kerang atau udang. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, kacang rebus tetap berpotensi meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Apalagi jika lansia memiliki faktor risiko lain seperti riwayat keluarga dengan asam urat tinggi atau kebiasaan minum teh manis berlebihan. Jadi, jangan abaikan peran kacang rebus dalam manajemen asam urat Anda. Fakta penting yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kacang rebus, meskipun tampak sederhana, mengandung berbagai zat gizi mikro yang jika dikelola dengan bijak, bisa menjadi sekutu bagi kesehatan lansia. Misalnya, kacang tanah kaya akan vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Kandungan folat dan magnesium di dalamnya juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung dan sistem saraf. Pink jika tidak dibatasi konsumsinya. Maka, mari kita ubah pola pikir kita. Jangan melihat kacang rebus sebagai makanan, aman total, hanya karena cara pengolahannya sederhana. Lihatlah bagaimana tubuh Anda merespons, perhatikan riwayat kesehatan Anda, dan yang paling penting, dengarkan sinyal tubuh Anda setelah mengonsumsinya. Sebagai tips praktis, sahabat sehat bisa melakukan deteksi dini efek kacang rebus, dengan memperhatikan tanda-tanda berikut. Nyeri sendiringan, terutama di jempol kaki atau pergelangan tangan setelah 1-2 hari mengonsumsi kacang. Kaki terasa berat atau mudah pegal meskipun hanya beraktivitas ringan. Munculnya rasa kesemutan atau kaku di jari-jari tangan setelah bangun tidur. Peningkatan frekuensi buang air kecil di malam hari, nokturia, tanpa sebab yang jelas. Jika tanda-tanda ini muncul, sebaiknya segera kurangi konsumsi kacang rebus dan tingkatkan asupan air putih, serta perbanyak sayuran hijau untuk membantu menetralkan kelebihan purin dalam tubuh. Di video berikutnya,
kita akan membahas lebih detail tentang strategi detoks purin alami bagi lansia, yang bisa dilakukan di rumah dengan bahan-bahan sederhana tanpa obat kimia. Jadi, pastikan Anda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Sekarang saya paham, makan sehat itu soal keseimbangan. Bantu juga orang tua atau teman Anda dengan membagikan video ini agar semakin banyak lansia yang terselamatkan dari mitos-mitos kacang rebus yang menyesatkan. Sahabat sehat, setelah kita membongkar mitos dan fakta tentang kacang rebus, pertanyaan yang sering muncul adalah, kalau begitu, camilan sehat apa yang cocok untuk lansia agar tidak tergoda makan kacang rebus berlebihan? Nah, disinilah kita harus cerdas memilih. Karena pada dasarnya, tubuh lansia tetap memerlukan camilan, tapi harus yang tidak menambah beban kerja ginjal, liver, maupun jantung. Yuk, kita bahas satu persatu camilan alternatif yang lebih aman, lezat, dan tentunya tidak kalah mengenyangkan dibandingkan kacang rebus. Pertama, camilan buah-buahan segar rendah fruktosa. Buah adalah pilihan yang sangat direkomendasikan, tetapi tidak semua buah cocok untuk lansia, terutama yang rentan terhadap asam urat atau kadar gula darah tinggi. Buah seperti apel hijau, pir, stroberi, dan pepaya matang bisa menjadi pilihan utama. Mengapa? Karena selain rendah purin, buah-buahan ini juga kaya akan serat larut yang membantu menurunkan kolesterol secara alami. Bagi lansia yang sering merasa lapar di sela-sela waktu makan, mengonsumsi potongan buah kecil setiap 2-3 jam dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi keinginan ngemil kacang rebus secara berlebihan. Kedua, edamame rebus tanpa garam. Edamame atau kacang kedelai muda adalah alternatif yang cerdas. Kandungan proteinnya tinggi, namun purinnya lebih rendah dibandingkan kacang tanah. Selain itu, edamame mengandung isoflavon yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan keseimbangan hormon, terutama bagi lansia wanita. Kuncinya adalah rebus edamame tanpa tambahan garam atau saus, cukup dengan sedikit perasan lemon agar rasanya tetap segar. Edamame ini bisa menjadi pengganti kacang rebus yang jauh lebih bersahabat bagi tubuh lansia. Ketiga, ubi jalar kukus atau panggang. Siapa sangka, makanan tradisional seperti ubi jalar justru menjadi solusi modern bagi masalah camilan lansia. Ubi jalar kaya akan beta-karoten yang berfungsi sebagai antioksidan alami, membantu memperbaiki sel-sel tubuh yang mulai menua. Kandungan seratnya juga tinggi sehingga memberikan efek kenyang lebih lama. Yang paling penting, ubi jalar memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi, sehingga tidak memicu lonjakan gula darah secara drastis. Ini adalah camilan sempurna untuk menggantikan kebiasaan ngemil kacang rebus, terutama di sore hari. Keempat, yogurt rendah lemak tanpa gula tambahan. Bagi lansia yang tidak memiliki masalah intoleransi laktosa, yogurt adalah pilihan camilan yang sangat baik. Kandungan probiotiknya mendukung kesehatan pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Pilih yogurt polos tanpa tambahan pemanis, kemudian tambahkan potongan buah segar atau sedikit madu asli untuk memberikan rasa manis alami. Dengan rutin mengonsumsi yogurt, keinginan ngemil kacang rebus pun bisa ditekan, karena rasa kriminya yang memuaskan lidah. Kelima, kacang almond panggang tanpa garam sebagai pengganti kacang rebus. Jika sahabat sehat tetap ingin sensasi ngemil kacang, almond bisa menjadi pilihan bijak. Almond mengandung lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung dan tidak seberat kacang tanah dalam hal purin. Namun, ingat, porsi tetap harus dibatasi, cukup 8-10 butir per hari agar tidak menambah beban metabolisme tubuh. Pilih almond yang dipanggang kering, bukan yang digoreng, dan hindari varian yang dibumbui garam atau gula. Keenam, telur rebus setengah matang. Ini adalah sumber protein hewani yang rendah purin dan cocok dikonsumsi lansia. Telur rebus setengah matang memberikan asupan protein berkualitas tanpa membuat ginjal bekerja keras, asalkan dikonsumsi tidak lebih dari 1 butir per hari. Kombinasi telur dengan potongan sayuran rebus seperti wortel atau buncis bisa menjadi camilan sehat yang mengenyangkan sekaligus menyehatkan. Ketujuh, agar-agar alami dengan campuran buah segar. Agar-agar dari rumput laut mengandung serat tinggi yang membantu proses detoksifikasi tubuh secara alami. Membuat agar-agar tanpa tambahan gula pasir, lalu mencampurnya dengan potongan buah segar seperti kiwi, jeruk, atau semangka, bisa menjadi pilihan dessert sehat bagi lansia. Teksturnya yang kenyal juga bisa memuaskan keinginan ngemil
yang biasanya terpenuhi dengan kacang rebus. Lantas, bagaimana cara membiasakan diri agar lansia bisa perlahan meninggalkan kebiasaan ngemil kacang rebus secara berlebihan? Langkah pertama adalah dengan mengatur pola makan kecil-kecil namun sering. Lansia cenderung merasa lapar di sela waktu makan utama karena metabolisme yang sudah tidak stabil. Memberikan camilan sehat setiap 3-4 jam akan membantu menekan rasa lapar tersebut dan mencegah keinginan untuk ngemil kacang rebus secara tidak terkontrol. Langkah kedua adalah dengan meningkatkan asupan air putih. Rasa lapar palsu seringkali muncul akibat dehidrasi ringan, terutama pada lansia yang sistem pengatur rasa hausnya sudah mulai menurun fungsinya. Dengan membiasakan minum air putih sebelum ngemil, keinginan untuk mengkonsumsi kacang rebus bisa ditekan. Langkah ketiga, ajaklah orang tua atau kerabat lansia Anda untuk berkreasi dengan menu camilan sehat yang bervariasi setiap hari. Jangan biarkan mereka bosan dengan pilihan camilan yang itu-itu saja. Dengan menyajikan camilan sehat dalam bentuk yang menarik, seperti memotong buah dalam bentuk unik, atau menyajikan agar-agar dalam gelas cantik, kebiasaan ngemil yang lebih sehat bisa terbentuk perlahan-lahan. Langkah terakhir, jangan lupa untuk melibatkan lansia dalam proses menyiapkan camilan sehat mereka sendiri. Aktivitas ini tidak hanya membantu mengalihkan fokus mereka dari kacang rebus, tapi juga memberikan mereka rasa memiliki terhadap pola hidup sehat yang sedang diupayakan. Lansia yang terlibat dalam proses pembuatan makanan biasanya akan lebih semangat untuk menjaga pola makan sehatnya. Sahabat sehat, mari kita bantu orang tua kita untuk mendapatkan kebiasaan ngemil yang lebih bijak dan sehat. Kacang rebus memang enak dan menggoda, namun dengan pilihan camilan alternatif yang lebih aman, kualitas hidup lansia bisa meningkat tanpa harus mengorbankan kenikmatan ngemil. Yuk, tulis di kolom komentar, saya pilih camilan sehat daripada kacang rebus berlebihan. Dan jangan lupa share video ini ke grup keluarga Anda, agar lebih banyak lansia yang tercerahkan dan bisa memulai hidup sehat dari camilan sederhana. Sahabat sehat, pada akhirnya, menjaga kesehatan di usia senja adalah tentang kebijaksanaan memilih. Bukan tentang pantang total, tapi tentang porsi dan pemahaman. Kacang rebus bukanlah musuh. Namun jika dikonsumsi berlebihan tanpa perhitungan, ia bisa menjadi pemicu masalah kesehatan yang diam-diam mengintai. Sebaliknya, dengan mengenali alternatif camilan yang lebih ramah tubuh, lansia tetap bisa menikmati waktu ngemil tanpa rasa was-was. Ingat, usia senja bukanlah alasan untuk menyerah pada pola hidup seadanya. Justru di masa inilah, kita harus lebih mencintai tubuh yang sudah menemani perjalanan hidup selama puluhan tahun. Pilihan-pilihan kecil, seperti mengganti camilan berisiko tinggi dengan yang lebih sehat, akan berdampak besar bagi kualitas hidup di masa tua. Saya doakan untuk Anda semua yang menonton video ini, khususnya para lansia dan keluarga yang merawat mereka, semoga diberikan kesehatan yang paripurna, rezeki yang terus mengalir tanpa putus, hati yang selalu bersyukur, serta umur panjang yang penuh keberkahan dan kebahagiaan. Semoga setiap langkah kecil menuju hidup sehat yang Anda lakukan hari ini, menjadi tabungan kebaikan di dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar, saya siap hidup sehat mulai dari camilan yang bijak. Dan, bantu sebarkan video ini kepada kerabat, saudara, dan orang-orang tercinta Anda, agar semakin banyak lansia yang tercerahkan dan bisa menikmati masa tua dengan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang lapang. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Tetap semangat menjaga kesehatan, karena sehat adalah nikmat yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.